Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Cika Alvina dan pada hari ini kita akan melakukan wawancara mengenai tingkat stres mahasiswa pada pembelajaran online. Sebelum kita memulai wawancara, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Halo, nama aku Ayu. Oke, kita mulai di pertanyaan pertama ya. Eh, Pertama aku mau nanya, adakah perbedaan yang signifikan menurut kamu dari pembelajaran sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Menurut aku ada sih. Nah, kalau ada, boleh nggak sih diceritain sedikit perbedaan yang dirasakan itu apa? Uh, Perbedaannya lebih ke kalau sebelum pandemi kan kita kuliahnya offline, jadi bisa ketemu teman-teman. Kalau online kita tatap muka tuh cuma dari kayak video conference gitu loh, nggak ketemu langsung. Oke. Dari pertanyaan sebelumnya, eh, hal-hal seperti itu punya dampak nggak sih untuk motivasi belajar kamu? Ada sih. Eh, Bagaimana pembelajaran jarak jauh berdampak untuk motivasi belajar menurut kamu? Kalau aku pembelajaran jarak jauh kan kita belajarnya di rumah, jadi lebih kerasa kayak lagi nggak kuliah. Jadi Hmm. secara nggak langsung motivasi belajar tuh ikut turun, soalnya kayak lagi liburan aja di rumah mulu, cuma bedanya kita harus video call buat kuliah gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kamu lakukan untuk membantu meningkatkan motivasi belajar kamu selama pembelajaran online ini? Kalau aku sih paling belajar bareng teman, entah ketemuan langsung atau lewat video call, yang pasti nggak belajar sendiri biar lebih semangat aja gitu. Selama pembelajaran jarak jauh atau online, eh, kamu pernah ngerasa nggak nyaman atau tertekan terhadap tuntutan yang dikasih oleh online learning nggak? Uh, Pernah. Tuntutannya tuh seperti apa yang membuat kamu tertekan selama pembelajaran online? Gimana ya, kalau selama online ini menurut aku kadang dosen tuh suka ngasih tugas yang terlalu banyak, soalnya mungkin mereka mikir kalau online kita jadi lebih banyak free time gitu loh, padahal kan sama aja, kita tetap harus kuliah kayak biasa, bedanya di rumah gitu. Hmm. Kalau secara fisik, kamu merasakan nggak sebelum dan sesudah pembelajaran jarak jauh ada perbedaan atau enggak? Kalau fisik apa ya, mungkin setelah pandemi ini jadi lebih sedikit bergerak sih, soalnya kan biasanya kalau kuliah kita mau nggak mau harus jalan ke kampus. Kalau sekarang ya tinggal bangun aja terus nyalain laptop udah. Hmm. Apakah kamu merasakan perbedaan emosi sebelum dan sudah pembelajaran jarak jauh secara emosi? Kalau emosi apa ya, mungkin setelah pembelajaran jarak jauh ini jadi lebih banyak stres gitu, soalnya tugas kan banyak, terus makin susah juga karena kita makin naik kan semesternya gitu, jadi materinya juga makin susah, sedangkan kita nggak bisa ketemu temen gitu, jadi stresnya tuh disimpan sendiri, biasanya kan bisa cerita-cerita habis kelas, sekarang enggak. Ada ada nggak sih kebiasaan baru yang muncul pada saat kamu merasa tertekan atau stres di masa sekarang? Apa ya, kalau kebiasaan baru, kayaknya nggak ada deh. Sama aja. Bagaimana kamu menurunkan rasa tertekan atau stres selama pembelajaran jarak jauh? Aku biasanya refreshing keluar rumah, atau uh, ngejauhin diri dari tugas kuliah buat beberapa saat gitu, entah dengan nonton atau jalan-jalan gitu. Oke. Jadi, apakah kegiatan yang kamu lakukan untuk menurunkan stres tersebut selalu membantu kamu untuk menurunkan rasa tertekan atau stres? Kalau selalu sih enggak ya, cuma
Kebanyakan iya, tapi kadang kalau udah terlalu stres, mau ngapain juga tetap stres. Kalau kegiatan tersebut nggak sedang tidak berpengaruh, kegiatan apa yang kamu lakukan? Biasanya sih aku curhat sama temen atau orang tua gitu. Terus biasanya kan mereka bakal menghibur atau apa, pokoknya dengan cerita menurut aku rasa stres aku bisa berkurang sih. Hmm. Nah, pertanyaan terakhir, ada nggak sih yang kamu kangenin waktu saat pembelajaran offline? Kalau aku yang paling dikangenin sih ketemu teman-teman, soalnya belajar bareng teman-teman itu secara nggak langsung menambah motivasi aku. Soalnya bisa sharing terus saling nanya kalau nggak ngerti. Itu sih. Oke, pertanyaannya udah habis dan wawancaranya udah selesai. Terima kasih waktunya, Tri Ayu.